Ya aku lagi pingin mie, jadi aku mau beli dulu karena aku lapar banget. Cari sayurnya dulu. Sawi. Emang boleh makan mie instan? Ya boleh-boleh aja. Pokoknya ada proteinnya, ada sayurnya. Kalau gitu baru ada tuh gizinya. Kalau mie doang ya nggak ada gizinya. Pro tip untuk kalian yang suka mie, masaknya telurnya pakai 2, terus masukin duluan telurnya, jangan mie-nya. Pro tip yang selanjutnya, masukin sayur semenit sebelum diangkat. Ya, mie-nya udah jadi. Aku suka banget bawang goreng, jadi aku kasih bawang goreng lagi. Yeah. Halo teman-teman, aku habis masak mie. Aku makan mie 2 bungkus dan aku kasih telur juga. Jadi aku ngomongnya sambil makan. Nah, hari ini aku membahas tentang sebuah perasaan yang namanya loneliness atau kesendirian. Dimana di saat aku udah pindah ke Jember, itu aku ngerasa bahwa aku tuh banyak banget kehilangan sesuatu. Aku udah semingguan BTW pindah dari rumah, dan aku ngerasa banyak hal yang berubah dari lifestyleku, dimana yang biasanya aku ketemu banyak orang pada saat pagi hari. Sekarang aku pagi hari ya udah aku di kamar dan aku nggak ngapa-ngapain gitu. Palingan nanti sore aku cari pasien, aku harus kembali ketemu orang lagi. Cuman ada perasaan dimana aku kehilangan sesuatu, dan itu adalah komunikasi ya. Komunikasi yang di sini aku sebutin itu biasanya ke keluarga, karena biasanya kan di rumah ada keluarga ya. Dan hal ini cukup membuat aku jadi agak sedih dan aku agak depresi, karena aku harus lari sendirian, aku harus cari pasien sendirian, dan aku harus ya ngelakuin banyak hal itu sendirian. Mungkin ada teman-teman yang bantuin ya, dan itu adalah hal yang bagus ya daripada aku harus sendirian. Cuman ada skalanya dimana aku saat malam itu masih ngerasa sendiri, dan meskipun rame pun aku masih ngerasa sendiri. Dan hal ini cukup mengganggu aku, dimana seharusnya kalau aku ketemu teman-teman jadinya ini ya agak bahagia atau gimana ya, dan perasaan sendiri tuh hilang. Cuman ini enggak. Aku ngerasa bahwa aku terus-terusan dihantui dengan rasa loneliness ini atau rasa kesendirian ini. Apakah ini normal? Ya normal dong, karena aku kan baru aja libur nih, dan aku harus bisa lari lagi kan habis ini, karena liburnya udah mau habis, karena aku harus cari pasien juga. Dan tipsku adalah ya aku harus menyibukkan diri. Karena gini, kalau aku nggak menyibukkan diri, aku akan ada waktu kosong dimana aku ngerasa aku harus sama orang tuh. Dan perasaan itu sebenarnya nggak bener dan nggak salah juga, karena kita adalah makhluk sosial, kita manusia. Cuman lama-lama kalau dibiarin, kita akhirnya ngerasa kesendirian ini adalah musuh gitu. Padahal kesendirian itu seharusnya adalah waktu kita untuk merenung, waktu kita untuk coba pikir apa yang harus disiapkan, coba pikir apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan kesendirian ini. Jadi bukannya dihindarin, tapi lebih ke gimana caranya, tipsnya agar kesendirian ini tuh bisa jadi sesuatu yang produktif gitu. Contohnya sekarang, aku lagi ngerasa sendiri dan aku membuat video ini. Dan itu adalah caraku untuk melipurkan rasa sendiri. Contoh yang bisa diambil lagi adalah mungkin teman-teman dengan sendiri kalian bisa coba untuk upgrade diri dengan baca buku atau baca materi-materi yang kalian bisa untuk kedepannya. Contoh kalian masih SMA, ya kalian belajar untuk materi SNBT. Atau kalian udah kuliah masuk, kalian mungkin cari-cari bahan yang sekiranya terpakai untuk nanti kuliah. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa kesendirian. Cuman orang sendiri ini biasanya udah malas duluan kalau misalnya disuruh belajar, udah disuruh apa. Dan tips selanjutnya adalah di saat kalian udah tahu mau ngapain di saat kesendirian itu, cari beberapa interaksi yang bisa membantu kalian. Contoh, kalau misalnya kalian mau belajar, kalian bisa cari koneksi-koneksi yang memang buat belajar. Contohnya pakai aplikasi YPT ya, kalau misalnya belajar bareng gitu.
Atau kalau misalnya kuliah, kalian bisa hubungin teman-teman kalian untuk cari info-info yang terbaru ataupun cari buku-buku yang mungkin terpakai di semester depan. Selain itu, kalian harus tahu bahwa peran teman di dalam sebuah kesendirian yang kalian rasakan tuh benar-benar krusial banget. Dimana kalau punya teman yang berkualitas, seharusnya kalian akan lebih mudah untuk mengurangi rasa kesendirian itu. Karena pada dasarnya kalian akan jarang ngerasa kesendirian itu kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang memang membangun kalian dalam bentuk karakter, dalam bentuk belajar, ataupun yang lainnya. Jadi coba kalian lihat circle kalian. Di saat kalian sendiri, biasanya kalian ngapain? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kalian ngerasa down dan mereka bukan circle yang bisa membantu kalian, coba untuk cari pelipur yang lain. Dan yang paling dekat adalah diri sendiri. Itu adalah tips selanjutnya, dimana kesendirian itu jangan dijadikan sebuah musuh. Dan memang orang-orang itu nggak terbiasa untuk sendiri. Itu mungkin jadi skill pasif untuk orang-orang tertentu, dimana mereka bisa bertahan di kesendirian mereka dan tetap menjadi orang yang berkembang. Mungkin kita mikirnya bahwa kalau kita mau berkembang, ini harus ada orang lain ya. Cuman aku mulai terpikir kalau misalnya aku ngelihat sesuatu itu nggak perlu yang hidup. Aku bisa belajar dari hal-hal di sekitarku di mana itu bisa bantuin aku untuk tetap berkembang. Jadi itu akan sedikit mereduksi rasa kesendirianku. Dan skill pasif itu sangat cocok untuk orang-orang yang lingkungan pertemanannya itu sangat sedikit contohnya ya. Mereka dipaksa untuk sendiri dan biasanya mereka ini cenderung menjadi pribadi yang individualis dan serba bisa. Serba bisa di sini bisa positif atau negatif. Kalau misalnya positifnya, di segala kondisi, di segala tekanan, dia bisa keluar dari hal itu. Cuman negatifnya adalah mungkin orang-orang yang pengen deket dengan orang itu akan susah sekali karena dia sudah terbiasa sendiri. Karena bisa aja kesendirian itu lahir dari akumulasi tubuh kita yang kecapean ketemu orang. Jadi tubuh kita memberi sinyal dengan cara merasa sendiri karena udah terlalu sering untuk ketemu orang. Dan itu mungkin bisa jadi jawaban kenapa kok kita harus recharge diri kita dan kita harus me time, punya waktu sendiri untuk bisa ketemu orang lagi besoknya. Ya aku sendiri sih belum bisa yang 100% untuk ngerasa bahwa kesendirian itu adalah sebuah hal yang positif ya. Cuman kalau nggak dibiasakan seperti itu, maka kita akan selalu terjerumus di fase-fase ya aku kalau nggak bareng orang ya bakal sedih gitu. Dan itu adalah hal yang buruk gitu. Jadi kita coba untuk merubah pola pikir di mana sebenarnya sepi ini tuh dikasih sama Tuhan untuk kita ya cari happy sendiri, cari kesenangan sendiri, cari sebuah potensi kalian yang baru yang nanti bisa bantuin kalian mungkin ke depannya, yang mungkin bisa menjadi tolak ukur atau sebuah skill baru di mana kalian menjadi seseorang yang lebih bagus ke depannya. Mungkin pada saat siang atau pagi atau sore ya, kita itu nyenengin orang lain dengan cara komunikasi, dengan cara apapun berinteraksi ya. Tapi kita lupa untuk coba nyenengin diri sendiri. Dan mungkin dengan kesendirian itu adalah waktu yang dikasih sama yang di atas, Tuhan, untuk ngasih waktu kita. Aku juga butuh disenengin gitu loh. Aku butuh disenengin oleh diriku sendiri. Dengan sadar hal itu, aku ngerasa bahwa dengan kesendirian ini aku bisa eksplor banyak hal gitu. Aku gak perlu ngubungin banyak orang. Dan kesendirian ini harus bisa dibatasi teman-teman. Jangan sampai mengganggu jam belajar juga. Jangan sampai mengganggu jam tidur juga. Ada quotes bilang, jangan percaya kata-kata dirimu yang overthink itu di atas jam 10. Karena biasanya orang-orang yang deal with loneliness itu overthink banyak hal sampai pagi gitu. Itu kalian harus stop. Kalian harus sadar kalau sebenarnya loneliness ini tidak berbahaya dan bukan sesuatu yang toksik untuk diri sendiri. Jadi kalian harus bisa istirahat dengan maksimal. Karena lagi-lagi itu adalah waktu yang dikasih gitu. Jadi kalau kalian mungkin ngerasa bahwa aku kok sendirian ya, aku kok ngerasa tuh gak ada orang yang nemenin aku, di atas jam 9 coba kalian mulai tutup mata terus bilang ke diri sendiri bahwa dah, ini waktunya aku istirahat. Dan dengan begitu kalian berusaha untuk istirahat. Mungkin pakai skincare dulu baru istirahat atau terserah kalian. Yang penting kalian tahu kalau kalian udah bagusnya istirahat aja, daripada kalian kepikiran banyak hal dan akhirnya nggak bisa tidur. Dan di saat yang sama nggak ada orang yang bisa bantuin kalian. Memang aneh rasanya, kayak
aku ngomongin hal tentang kesepian ini sambil makan mie ya. Aku cuman kepikiran aja sih, tiba-tiba gitu pengen ngomongin tentang hal ini karena momennya pas. Jadi aku pengen ngomongin hal ini untuk kalian bisa berkembang lebih baik ke depannya dan nggak ngerasa negatif tentang hal itu. Ya mungkin kalian punya teman-teman di sekitar kalian yang bisa bantuin kalian untuk keluar dari rasa sendirian itu. Cuman kembali lagi teman-teman, aku ingetin, rasa sendiri ini paling bisa kita selesaikan itu dengan sadar untuk diri sendiri juga. Orang lain hadir itu biasanya untuk jadi coping mechanism aja. Dan jangan sampai orang itu menjadi satu-satunya solusi untuk kita untuk keluar dari rasa sendiri itu. Jangan sampai ketergantungan ke orang. Kalau misalnya nggak ada orang itu, maka aku ngerasa sendirian. Kita adalah makhluk yang dikasih kehendak bebas untuk ngelakuin apapun. Cuman yang melimitasi diri sendiri itu ya diri sendiri juga. Yang merasakan loneliness juga diri sendiri. Yang bisa menyelesaikan hal itu ya diri sendiri kembali lagi. Jadi jangan lupa untuk kasihani diri sendiri. Coba dengerin diri sendiri maunya apa. Seharusnya dengan begitu kalian bisa keluar dari masalah apapun. Gak cuma tentang loneliness aja. Dia ngomongin tentang hal seperti ini sebenarnya juga pengingat buat diriku sendiri. Kalau kedepannya aku ngerasa seperti ini ya aku tahu aku harus ngapain dari video ini. Dan aku berharap juga teman-teman yang mendengarkan ini juga akan ngelakuin hal yang sama ya. Kalau misalnya memang itu bisa berguna untuk kalian. Dan ingat bahwa kalian selalu punya orang di sekitar kalian yang memang bisa bantu. Tapi prioritaskan diri sendiri. Mungkin itu aja ya yang aku bisa sampaikan tentang kesendirian ini. Aku sendiri lagi makan mie juga sendirian. Dan kalian juga mungkin dengerinnya lagi sendirian juga. Dan semoga video ini bisa bantuin kalian. Lebih-lebih bisa bantuin teman-teman kalian yang mungkin bisa dengerin juga. Atau kalian punya teman yang memang lagi ada di fase ini, kalian bisa share juga. Dan yang paling penting adalah untuk diriku sendiri, semoga aku juga bisa berkembang dan keluar dari rasa kesendirian itu. Kalau kalian dengerin ini malam-malam, aku cuma mau bilang jangan lupa istirahat, jangan lupa juga untuk minum banyak, dan juga jangan lupa juga untuk bebersih diri sendiri. Dan pentingin diri sendiri, coba tutup HP-mu atau perangkat apapun yang kamu gunakan, coba untuk istirahat. Coba kasihani diri sendiri. Kalau kalian dengerinnya pagi-pagi atau siang-siang, aku berharap hari kalian menjadi hari yang paling baik di antara hari yang lain. Dan aku juga berharap kalian ngelakuin yang terbaik untuk hari ini. Karena aku tahu kalian punya rencana masing-masing. Yang pasti jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur ke Tuhan. Karena kalian masih dikasih karunia untuk coba jalani hari ini dengan yang maksimal. Jangan lupa juga untuk tetap bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Dan coba untuk overcome apa yang kalian rasakan. Kalau ini konteksnya mungkin sendiri ya. Apapun yang kalian rasakan, itu adalah reaksi dari tubuh kalian. Mungkin minta sesuatu. Kalau kalian suka, bisa like video ini. Atau bahkan bisa komen ataupun subscribe. Aku berharap itu. Cuman kalau nggak suka ya udah dislike aja, nggak apa-apa. Atau kamu bisa komen, ngomong aja, Kak, kurang ini kurang itu, nggak apa-apa. Aku terima banget saran dan kritik kalian. Itu selama itu bisa membangun aku jadi sebuah konten kreator yang baik ke depannya. Terima kasih udah mau dengerin. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Coba kamu tonton video-video berikut yang mungkin bisa bantuin kalian untuk keluar dari masa-masa sulit. Dadah. Makasih ya udah mau dengerin.